bertemu dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan request untuk menjawab request teman-teman ya, tentang zodiak Aries di bulan Januari tahun 2021 tentang keuangannya. Aries adalah zodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 20 Maret sampai 20 April. Karakter sifat dasar secara universal yang membuat seorang Aries bisa berhasil, sukses, kaya dalam karirnya, dalam bisnisnya, apa yang diharapkan, diimpikan tercapai semuanya secara materi itu karena orangnya sangat agresif ya. Agresif dalam sini adalah dalam mengejar cita-cita impiannya, dia sangat agresif sekali ya. Dia ingin cepat gitu. Jadi ketika ada peluang datang, dia akan langsung ditangkap. Dia selalu mempersiapkan diri ya orang ini. Seorang Aries selalu mempersiapkan diri segala sesuatunya, jadi ketika ada sesuatu peluang itu masuk dia akan tangkap. Jadi terkesan kalau orang nggak tahu ini adalah sebuah keberuntungan kesuksesannya, tapi Aries nggak seperti itu, tapi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dia tidak menunggu peluang itu ada, tapi dia berusaha untuk menciptakan sebuah peluang, dan peluang itu ketika sesuai dengan harapannya. Terus dia itu juga memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang Aries ini juga membuat karyawannya, timnya, bahkan bosnya itu bisa dipengaruhi lah. Istilahnya orang dipengaruhi untuk sesuai dengan harapannya dan impiannya. Terus orangnya mudah beradaptasi dengan situasi, kondisi apapun. Jadi ketika dia membuka sebuah bisnis atau berkarir di suatu tempat, kalau situasinya nggak mendukung sesuai harapannya, dia mudah beradaptasi. Dia juga beradaptasi dengan kliennya, karyawannya, dengan siapapun yang beradaptasi, sehingga dia mudah mencapai apa yang diharapkannya. Ambisinya juga tinggi sekali ya orang ini ya, seorang Aries ambisinya sangat tinggi sekali untuk berhasil, untuk sukses itu sangat tinggi sekali. Dia bekerja dari pagi sampai malam, dari malam bahkan pagi lagi, dia fokus terhadap apa yang diharapkan. Itu adalah karakter-karakter kenapa seorang Aries bisa berhasil dan sukses selama ini. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Oke, kita akan ratingkan gimana sih sebenarnya keuangannya seorang Aries di bulan Januari tahun 2021 ya. Kita acak-acak ya. Seperti biasa nanti kita akan ambilkan dua kartu. Ini adalah kartu yang pertama, kita acak-acak dulu. Gambaran kartunya seperti ini ya. Gambarannya ada seseorang membawa pedang, terkesan dia membawa beban berat ya. Ini artinya apa? Ini artinya Anda sekarang ini mungkin sedang berpikir keras, bisa juga baik itu untuk perubahan sebuah bisnis Anda, atau mungkin Anda sekarang berpikir keras gimana sih saya bisa kerja, atau mungkin juga Anda sekarang berpikir keras karena barusan kena PHK sehingga kalian membutuhkan apa yang harus dikerjakan, membuka bisnis atau gimana gitu. Jadi kalau posisinya Anda masih sekarang ini pengangguran, memang ini sepertinya Anda berpikir keras gitu. Gimana sih saya bisa melamar sebuah pekerjaan dan terima gimana. Terus atau mungkin sekarang Anda berpikir cari kerjaan kok sulit, gimana sih saya kalau membuka peluang kerja sendiri sesuai dengan hobi saya gimana. Ada berpikir semacam itu. Tapi jika Anda memang berpikir untuk mencoba
sesuatu itu lakukan aja ya, saran kami lakukan aja. Karena apa? Ketika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda hanya nganggur aja, hanya ingin dipanggil pekerjaan tapi nggak dipanggil-panggil, tapi Anda tidak melakukan sesuatu, ini justru merugikan waktu Anda. Jadi Anda bisa gunakan waktu Anda untuk berkreasi, mencoba ide-ide, atau mencoba untuk membantu teman, keluarga tentang pekerjaan yang tersebut. Siapa tahu Anda malah justru sukses di situ ya. Jadi tidak perlu lama menganggur ya. Anda yang posisinya sekarang baru kena PHK, ini gambarannya juga Anda sedang berpikir. Anda bisa kalau mungkin Anda berpikir kalau harus buka usaha modalnya terlalu banyak gitu ya. Bisa juga Anda berpikir semacam itu, tapi Anda bisa juga cari yang tanpa modal ya, istilahnya orang Anda sebagai makelar bisa juga, ini bisa dilakukan. Anda baru kena PHK tapi nggak punya modal, itu bisa Anda lakukan. Cari teman-teman atau siapa yang punya produk, terus Anda tawarkan produknya orang lain, itu bisa. Atau Anda mencari produk-produk yang ada di apa itu, di sosmed atau semacam di Shopee atau di Tokopedia, lalu Anda tawarkan produk tersebut gitu ya, tapi ada jedanya. Nanti kalau dia suruh Anda berikan ke Tokopedia atau Shopee atau kemanapun, terus Anda setelah sampai Anda berikan produk tersebut, itu juga bisa. Jadi Anda jangan berpikir modal dan modal ya, kreativitas Anda yang harus Anda lakukan. Atau Anda bisa menjadi seorang YouTuber, bisa juga, karena YouTuber itu juga gratis, tapi walaupun gratis memang ada proses tertentu ya untuk mencapai sesuatu tersebut. Jadi Anda jangan pesimis ya, bagi yang baru kena PHK tapi nggak punya modal. Banyak jalan, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang. Di kartu ini juga ada gambaran jika Anda sedang berbisnis, bisnis Anda sedang mengalami suatu masalah itu, atau Anda ingin memajukan sebuah bisnis, Anda harus berkreasi ya, dalam arti jangan Anda ragu, Anda pikirkan secara lalu Anda bergerak. Soal nanti ada kesalahan, tidak sesuai harapan, itu anggap aja sebuah proses pembelajaran ya, menuju Anda lebih sukses, lebih berhasil gitu ya. Terus Anda yang meniti karir yang selama ini ada kebimbangan ya, apakah karir ini harus saya teruskan karena saya sudah ini alasan, mungkin sudah berumah tangga bagi yang cewek, Anda sebagai seorang artis bisa juga, atau mungkin sebagai moto model gimana gitu, Anda pikirkan matang-matang. Karena dilihat di kartu ini memang ada gambaran Anda harus mementingkan keluarga yang sudah berumah tangga atau mementingkan karir itu ya. Anda harus dipikirkan matang-matang untung dan ruginya. Kalau memang Anda posisinya lebih menguntungkan rumah tangga ya lakukan, kalau menguntungkan karir ya Anda lakukan. Yang penting sudah ada komunikasi ya. Di kartu ini memang ada gambaran memang harus berpikir keras. Berpikir keras ini kalau sudah ada hubungannya dengan orang lain ya dikomunikasikan dari hati ke hati. Yang berumah tangga juga sama ya, ini mungkin berpikir keras untuk gimana sih agar kondisi sulit sekarang ini secara ekonomi bisa hemat gimana. Terus mungkin ada pemikiran untuk apa itu, pemasukan ya, membantu pemasukan suami itu gimana. Itu bisa Anda lakukan lewat hal-hal yang bisa Anda lakukan ya. Tidak semua hal sesuatu itu harus butuh modal uang, enggak ya. Kepercayaan. Jadi kuncinya bisnis itu sebenarnya salah satu paling utama sebenarnya kepercayaan. Seandainya Anda tidak punya uang tapi Anda dipercaya, itu biasanya mudah sekali ya. Walaupun Anda punya uangnya banyak tapi nggak dipercaya juga sulit. Kunci utamanya adalah kepercayaan itu sendiri, kejujuran itu sendiri. Ketika Anda jujur, Anda baik, itu biasanya orang-orang yang punya uang, punya barang itu sukarela dengan memberikan dagangannya kepada Anda, barangnya pada Anda. Jadi terus ketika Anda punya masalah juga sama ya, ketika Anda memang punya masalah, kondisinya drop dan sebagainya, nggak bisa bayar utang dan sebagainya, tapi Anda jangan lari ya, karena di kartu ini juga ada gambaran sepertinya Anda punya masalah dengan
hutang gitu ya. Jadi Anda berpikir keras gitu loh. Memang hutang Anda bukan karena kesalahan Anda, bukan ya, tanda kutip ya, tapi karena memang situasi kondisi yang membuat Anda akhirnya rugi, terus akhirnya Anda tidak bisa bayar. Ya itu harus Anda komunikasikan dengan orang tersebut. Jangan justru Anda menghilang. Kalau menghilang nanti pikirannya orang tersebut akan berpikir macam-macam. Bisa juga nanti ketika Anda berbicara secara jujur, kendalanya dibicarakan, justru orang itu bisa juga memutihkan sehingga Anda dianggap lunas. Bisa juga, mungkin juga posisinya Anda dibantu dengan cara dikasih pekerjaan, dikasih produk untuk jualkan, terus akhirnya keuntungannya buat nyicil, itu bisa banyak hal. Jadi kuncinya ketika Anda bermasalah tentang uang dengan orang lain, itu jangan lari ya, menghilang gitu. Dengan nanti aja saya menghilang dulu, kalau sudah punya uang baru diberikan, itu justru Anda malah kurang bagus. Jangan menghilang, dekati dia, pepet dia, nanti justru Anda membuat banyak hal. Kalau orangnya itu baik, yang Anda hutangi itu baik, biasanya dia akan memberikan solusi. Terutama kalau dia pembisnis, dia itu banyak channel, itu justru akan membantu Anda untuk melunasinya. Bisa diistilahkan yang Anda hutangi itu justru yang membayar hutang Anda, karena dia akan memberikan ini loh, ada barang jualkan, nanti keuntungannya bisa kamu cicil atau bayarkan ke aku. Itu biasanya seperti itu orang-orang baik itu ya. Jadi ketika Anda down, jangan justru lari, tapi dekati. Ini gambarannya semacam ini ya. Anda berpikir keras memang ini. Ini juga Anda berpikir keras untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi ketika Anda mengembangkan bisnis, promosi dan apapun, lakukan aja sepanjang itu memang bagus ya. Jadi kalau kita lihat di kartu kedua ini ya, kita lihat di kartu kedua, gambarannya gimana ya. Di kartu kedua tentang Aries itu muncul seperti ini ya. Anda berdiri dengan gagah, Anda membawa sebuah logam emas yang sangat besar ini ya. Ini bisa digambarkan sebuah kemenangan ya. Kemenangan yang sangat luar biasa sekali. Kalau dilihat di kartu ini, sepertinya harapan, impian, cita-cita Anda itu sepertinya akan tercapai dengan sangat mudahnya. Terus mungkin Anda di tahun 2020 nggak sesuai harapan di awal Januari, di awal tahun 2021 ini sepertinya akan tercapai. Jadi kalau dilihat di gambaran kartu pertama dan kartu kedua, memang di kartu pertama ini menggambaran Anda berpikir keras ya. Apa yang harus dilakukan, terutama bagi yang Anda pengangguran, apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus terus melakukan pekerjaan sampai diterima, atau saya harus mencoba sesuatu yang dimana sesuatu itu bisa mengisi kekosongan, yang bisa mendapatkan uang atau membantu bisnis keluarga, bisnis teman dan sebagainya. Itu Anda berpikir seperti itu. Jadi kita harapkan kalau dilihat di kartu ini, apa yang Anda bisa kerjakan kerjakan aja sekarang ini ya. Jadi Anda nggak perlu gengsi ya, walaupun Anda sarjana S1, S2, nggak perlu gengsi ya. Sekarang apa yang dikerjakan, bisa dikerjakan aja. Yang penting Anda tidak nganggur, nanti akan punya peluang. Anda yang pengangguran juga sama, Anda jangan gengsi, lakukan aja. Kalau nggak punya uang, Anda jangan berpikir peluang itu tertutup, jangan. Tapi ketika Anda berpikiran Anda terbuka, itu bisnis itu tidak ada masalah uang. Kalau Anda punya kepercayaan, dipercaya orang, ya gunakan jaringan Anda. Kepercayaan Anda ke orang lain Anda pakai, bisa. Atau kalau Anda nggak punya jaringan semacam itu, Anda bisa cari-cari makelari ya, bisa lewat Tokopedia, lewat Shopee atau online tersebut. Anda tawarkan barang ke orang lain, setelah orang itu membayar, Anda belikan, terus Anda berikan, Anda mengambil selisihnya. Dari situ bisa ya, makelari itu bisa gitu ya. Jadi Anda tidak perlu takut atau gimana, bingung, itu jangan. Anda harus yakin. Terus Anda yang punya uang, punya hutang, ini juga sama ya. Kalau dilihat di kartu ini, ada seseorang yang punya hutang, baik itu bank, teman dan sebagainya. Itu jangan justru lari, sembunyi dan sebagainya, enggak. Justru Anda harus semakin dekat dengan
hal tersebut untuk minta solusi, minta Anda jujur, itu justru nanti bisa, siapa tahu ada keajaiban diputihkan utang Anda. Jadi Anda bebas, atau justru Anda diberi solusi, dikasih kerjaan, dikasih barang untuk dijualkan dan sebagainya, bisa aja terjadi ya. Di kartu ini juga gambaran bahwa Anda berhasil. Jadi Anda jangan berpikir berpikir sesuatu yang nggak bisa, tapi berpikirlah bisa gitu ya. Juga bisa Anda lambari ketika Anda kemusingan ini, Anda lambari dengan doa. Anda yang Islam sholat 5 waktu berdoa, sholat tahajudnya genturkan, tukahnya digenturkan. Bagi yang muslim juga sama, setiap sholat juga, setiap ibadah Anda berdoa, selepas doa malam Anda berdoa, gentur juga dengan sedekahnya. Ini akan berhasil. Di gambaran ini memang di kartu kedua ada gambaran Anda menikmati hasil terhadap perjuangan Anda selama ini. Bisnis Anda juga akan mengalami kemajuan. Mungkin Anda di 2020 KO, drop dan sebagainya. Keberhasilan muncul di awal tahun 2021 di Januari ini muncul semua. Bahkan di kartu ini ada gambaran rezeki nggak terduga-duga. Anda merayakan pesta kemenangan ini ya. Jadi bagi sesuatu yang sesuatu itu belum sesuai harapan, Anda harus meyakinkan diri sendiri bahwa Anda bisa dan bisa. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate, silahkan like jempolnya. Jika Anda melihat video ini, channel ini, jangan lupa selalu absen dengan cara like jempolnya, komentar positif, karena dengan absennya Anda ini salah satu membuat kami termotivasi terus untuk membuat video ini buat kalian semuanya. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap harinya. Jika ada pertanyaan, request, silakan tulis komentar di bawah. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, channel ini, jangan lupa gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses, amin.